Wung Liwung, sedulur sewung. Mungkin heran ya, sekarang saya ada di wilayah Keraton Kasepuhan Cirebon. Mengenai terkait komentar dari penonton setianya Suwung mengenai kesurupan. Jadi surupan itu bener nggak sih akibat ulah jin atau memang karena pengaruh psikologi manusianya itu sendiri? Jadi kebetulan di sebelah sana Coy Miracle-nya lagi nyantai ngopi, jadi langsung kita grebek aja. Let's go, come on. Assalamualaikum. Ngopi bareng boleh? Itu mana-mana bukan apa? Aduh. Grebek-grebekan. Sehat tak maksudnya? Waras. Weh, sedulur suwung, piye kabare? Gimana? Jadi kemarin kan ngupload video yang itu tuh, yang apa namanya? Yang fenomena pohon ditebang ada teko ya. Teko. Kebetulan ada yang nanya di situ, Mas Soy mau nanya nih katanya. Jadi mengenai fenomena kesurupan. Ini kesurupan udah jadi fenomena dari zaman baheula sampai sekarang ya Mas Soy. Pertanyaannya tuh cuma gini. Kesurupan tuh memang karena pengaruh psikologi si manusianya atau memang itu ada keterlibatan jin. Jadi maksudnya kesurupannya memang jin masuk ke badan terus wah nggak karu-karuan gitu. Ini bukan yang benar yang mana ya, tapi menurut pandangan Mas itu kayak gimana sih mengenai kesurupan? Tergantung kita lihat sisinya dulu. Tergantung lihat sisi. Sisinya dari mana? Kalau kita memang melihat dari sisi psikologis, apapun yang terjadi sama kita tuh kan semuanya ada sebab dan akibat. Yeah. Nah dasarnya kan itu sebab dan akibat. Track record daripada keluarganya bagaimana gitu kan. Itu kan semuanya ada sebab dan akibat. Jadi kerasukan itu tadi adalah pertanyaannya, apakah kerasukan itu benar kerasukan oleh jin atau sebatas apa tadi? Sebatas gangguan psikologi. Gangguan psikologi. Yeah. Kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Kedua-duanya. Jadi fenomena kerasukan ini sebenarnya bisa terjadi kepada siapapun, tapi berbeda-beda. Yang namanya emosi itu kan secara agama juga udah setan. Ya, amarah kan? ya. Amarah itu kan udah setan gitu kan. Jadi kalau secara psikologis yang namanya kerasukan itu disebutnya abraksi. Abrasi. Iya. Tapi kerasukan ini juga ada fase sebelumnya. Fasenya itu adalah histeria. Histeria atau bahagia yang berlebihan. Emosi, perasaan jiwa yang berlebihan. Bisa menimbulkan kerasukan atau yang disebutnya abraksi. Kerasukan itu kan sebenarnya hanya sebatas bahasa lokal. Ya. Bahasa kitanya kesurupan atau kerasukan. Iya, kesurupan atau kerasukan itu adalah bahasa lokal, bukan bahasa akademisi atau bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa psikologis, bukan. Jadi kenapa saya bisa bilang keduanya? Karena gini Mas Agung. Mas Agung ketika punya persoalan itu manusia itu berbeda-beda menanggapinya. Ya. Ada yang dia menekan emosinya, iya kan? Ada yang abai terhadap emosinya, ada yang meluap terhadap emosinya. Kan berbeda-beda. Benar. Nah, yang sangat berbahaya itu adalah yang menekan sebetulnya. Oke. Dia merasakan tapi ditahan gitu. Ditahan-tahan aja gitu kan. Kita misalkan contoh ketika orang putus cinta, ketika pengen punya motor nggak kelakon, pengen ngomong sama orang tuanya nggak berani, tapi ngelihat orang tuanya selalu beli-belian terus gitu kan. Tapi nggak ngerti bahwa saya sudah membutuhkan motor, saya pengen motor, putus cinta yang nggak direstuin sama orang tuanya gitu kan. Banyak faktornya yang bisa menekan emosi. Sederhananya di itu. Kenapa emosi ini bisa menjadi faktor orang untuk kerasukan? Karena mereka cenderung menekan. Nah, ketika dia sudah menekan, sudah numpuk, maka muncullah itu lebih menguasai pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadarnya lebih menguasain ketimbang pikiran sadar gitu kan. Udah total aja. Kan manusia tuh gini, Mas Agung.
manusia itu hidupnya dikendalikan 80% oleh pikiran bawah sadar, 20% oleh pikiran sadar. Malah lebih dominan bawah sadarnya malah ya. Lebih dominan bawah sadar, termasuk Mas Agung duduk begini, saya ngobrol tangannya sambil gerak-gerak, itu disebutnya yang mengendalikannya adalah pikiran bawah sadar. 20% ini adalah pikiran sadar. Apa itu pikiran sadar? Adab. Ya, kalau di ilmu agamanya itu disebutnya adab. Kesadaran. Nah, contoh misalkan saya ngopi dulu Mas Agung ya. Iya, silakan. Atau Mas Agung mau ngopi nggak gitu kan? Ya, itu sadar secara norma-norma yang manusiawi gitu ya. Manusiawi, tapi kalau misalkan bawah sadar tahu ini adalah kopinya saya bodo amat sama Mas Agung, saya main seripit aja. Nggak nawarin. Atau biasanya kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman, rokok kita habis, tahu di meja itu banyak rokoknya kawan, kita main selekut aja. Kita main ambil aja. Kayak rokok sendiri, itu kan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar, berarti ada adab. Tahu ini bukan rokoknya kita ada ijab kabul. Bro, boleh nggak nih lo minta rokoknya, kan gitu. Nah, fenomena kerasukan ini terjadi ketika pikiran bawah sadarnya jauh lebih banyak menguasai pikiran sadarnya atas emosi-emosi itu. Nah, pikiran bawah sadar itu kan informasi yang tersimpan berulang-ulang. Ilmu pengetahuan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu kan, menjadi sebuah bekal ilmu yang ada pada diri kita untuk seluruh organ tubuhnya kita. Ya kan? Lalu ditambah tuh dengan punya keinginan-keinginan yang tidak terkesampaikan, ya kan? Mempunyai beban persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Ya kan? Ditekan terus, akhirnya itu lebih menguasai pikiran bawah sadar, akhirnya terjadilah sebuah bentuk abraksi atau kalau yang namanya histeria itu kan bahagia yang berlebihan atau emosi yang berlebihan, marah yang berlebihan gitu kan. Nah, ketika itu sudah terjadi Mas Agung, maka kesempatan bangsa jin ini untuk mengisi ruang kosong itu. Berarti sebetulnya alam bawah sadar ketika sudah mendominasi, maka kolbu kita kan kosong, kesadaran kita nggak ada, adab kita nggak ada. Berarti maksudnya yang tadi yang 20% itu akhirnya bisa jadi celah. Bisa jadi celah gitu ya, buat celah untuk gitu ya, bangsa jin itu masuk. Kenapa para psikologis berbeda penanganannya dengan para ahli-ahli spiritual? Sebetulnya keduanya sama. Cuman memang beda cara saja. Iya kan? Kerasukan ini kadang dijadiin sebuah bentuk pertunjukan, Mas Agung. Pertunjukan? Iya. Dijadiin sebuah bentuk pertunjukan di padepokan ilmu hikmah. Yang disebutnya mediumisasi. Iya. Mediumisasi juga kan ketika mungkin sering lihat ya di konten-konten misteri di YouTube gitu kan, atau di TV-TV, orang duduk sila, dia suruh baca doa, tiba-tiba diusap kepalanya, dia kerasukan, ya kan? Lalu diajak interaksi, diajak ngobrol gitu kan. Benar nggak sih? Benar. Nah, itu disebutnya mediumisasi. Secara sengaja ya, berarti menjadikan raga dia sebagai media gitu. Tapi mediumisasi ini adalah sebuah kalimat dasarnya adalah media. Dimediakan lu untuk saya masukkan bangsa jin. Sakti amat nih orang gitu kan. Benar nggak sih? Disadari atau tidak disadari, sebelumnya orang ini itu adalah memiliki tipikal yang mudah sekali Mas Agung untuk dihipnosis. Berarti ya itu karena banyak pertanyaan juga kan. Ada orang yang mudah kerasukan, ada juga orang yang susah, malah belum pernah seumur hidupnya kerasukan. Karena memang faktor benteng secara psikologinya berbeda-beda, gitu, jelas-jelas berbeda-beda. Tapi begini Mas Agung, perbedaannya antara hipnosis dengan yang mediumisasi tadi. Kalau mediumisasi itu kecenderungan pasti diberikan pesan-pesan terselubung sebelumnya, yaitu adalah perihal-perihal pujian-pujian klinik. Jadi si subjek ini sudah dipuji-puji dulu sebelumnya, dipuji lo
peka terhadap hal goib karena dia senang sama hal-hal mistik gitu kan. Digiring dulu. Iya. Gitu ya. Lu itu adalah punya karuhun gitu kan. Karuhunnya A, nanti saya panggilin biar kamu bisa komunikasi. Biar kita tahu siapa lu komunikasi. Dia sudah mempersiapkan diri, tapi sudah ada dipuji-puji dulu. Itu tuh maksudnya untuk membentuk yang alam bawah sadar itu mungkin ya. Jadi dibentuk dulu mungkin. Dibentuk dulu. Berbeda dengan orang kerasukan, contoh kayak di sekolahan-sekolahan. Nah, iya. Iya kan? Kenapa sering terjadi kerasukan massal? Satu orang yang kerasukan tiba-tiba kok banyak nih yang kerasukan. Kenapa kecenderungan perempuan? Nah, nggak tahu tuh. Lemah. Secara psikologinya. Rasa khawatirnya jauh lebih tinggi kalau perempuan. Empatinya. Rasa takutnya lebih tinggi, iya kan? Nanti buat sedulur suwung, kalau misalkan kalian pengen tahu bahasa-bahasa ilmiahnya, nanti di deskripsi ada dijelasin secara bahasa-bahasa ilmiah. Karena saya akan sampaikan ini dengan bahasa yang biasa, Mas Agung. Karena kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, nanti mungkin sedulur suwung banyak yang tidak paham, maka saya simpelkan ini semua bahwa kerasukan itu sangat-sangat didasari oleh informasi-informasi yang terjadi sebelumnya di rumah dan di lingkungannya, Mas Agung. Kalau di rumahnya udah biasa ngobrol yang mistik-mistik, yang klinik-klinik, ngobrolin kodam, ngobrolin apa kayak begitu, maka ketika orang itu kerasukan dia kayak macan gitu kan. Kayak ular, kayak perempuan, kayak apa? Kok Mas Coy suaranya bisa berubah-ubah? Ya bisa. Karena yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadarnya. Iya betul. Karena kalau pikiran bawah sadar udah mempengaruhi bisa jadi apapun. Ini saudara saya ini nggak bisa nih bahasa Mandarin. Saudara saya nih nggak bisa bahasa Sunda. Dia orang Jawa Tulen atau dia orang Sumatera. Tapi kok ketika kerasukan dia bisa bahasa Sunda. Apakah kita mengetahui dia pernah mendengarkan dongeng Sunda, kayak pernah punya teman orang Sunda? Tapi walaupun sepatah dua patah kata itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain mimpi kita jago banget bahasa Inggris. Tapi di mimpi loh. Iya kan? Kita jago banget komunikasi bahasa Inggris padahal kita nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Kenapa di mimpi itu bisa terjadi? Karena ada informasi sebelum-sebelumnya yang kita doyan nonton film barat kan begitu. Yang kita demen sama drama Korea, ya kan? Maka dengan secara alamiah kita sedikit-sedikit bisa menggunakan bahasa Korea. Bahkan kita bisa ke bawah mimpi, ya kan? Untuk mengungkapkan atau berkata-kata dengan bahasa Korea. Itu disimpan di pikiran bawah sadar. Bisa dibentuk gitu ya? Bisa kebentuk begitu. Jangan salah, ketika kita kerasukan pun bisa melakukan itu karena yang mengendalikan pikiran bawah sadar. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Mas Agung tadi, Mas Coy, apakah kerasukan itu atau kesurupan itu apakah fenomena psikologis atau benar dimasuki bangsa jin? Saya jawab keduanya. Dua-duanya ya? Iya. Kedua-duanya, karena ada celah atau ada ruang untuk bangsa jin masuk ke dalam dirinya kita. Nah, terakhir nih Mas Soy, ada nggak sih kita bisa mengendalikan sehingga kita bisa meminimalisir kesurupan itu? Ya jelas ada tuh Mas Agung. Bisa ya berarti. Yang jelas itu apa yang bisa meminimalisir? Ilmu pengetahuan. Keimanan. Adab tadi yang 20% tadi, kesadaran itu. Berarti kalau ditarik benang merah kembalinya ke persoalan keimanan kita ya? Ke persoalan keimanan kita. Ya kalau kita makanya tadi saya bilang, kalau saya rasa terlalu tinggi lah kalau kita ngomong mengukur daripada keimanan seseorang terlalu tinggi ya. Pikiran sadarnya saja yang 20% tadi. Dikuatkan dulu yang 20%-nya tadi. Pikiran sadarnya, ilmu adabnya. Iya kan? Berarti ilmu pengetahuan. Iya kan? Pengetahuan tentang apa? Tentang iman. Iya. Kan begitu. Insya Allah lah kita akan menjaga. Jadi udah terjawab ya sama siapa tadi yang komentar di channel Suwung itu? Nanti di tag aja di deskripsi ya. Nanti barangkali ada yang punya pertanyaan lagi, nanti saya gerebek lagi nih Ustaz. Ya mungkin
Sebenarnya sih pengen banget saya tuh Mas Agung yang namanya mengajarkan orang, mengajarkan teman-teman untuk ya khususnya sedulur suwung yang pengen belajar hipnotis, iya kan? Hipnotis. Silakan kalian komentar dulu berapa orang yang pengen belajar hipnotis secara gratis, iya kan? Mantap. Secara gratis ya. Nanti saya akan lakukan secara live belajar hipnotis gratis. Tuh, Nanti nonton suwung, seluruh suwung tuh. Ini kesempatan loh. nanti tinggal komen-komen aja Ya, dulu deh. belajar hipnotis mahal, Pak. Ya Ini minimal gratis. 2,5 juta Mas 2,5 Agung. juta, gila. Kali 10 udah berapa gitu. Dah. Pokoknya terima kasih banyak Mas Soy. Iya. Sudah menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan menjadi Siap. sebuah manfaat buat semua ya, buat semua penonton gitu. Oke, sama-sama Mas Agung. Terima kasih banyak juga nih buat sedulur suwung. Ini saya kaget, saya lagi nyantai, saya nggak pakai item nih. Saya cuman karena pakai mantel karena lagi pancaroba musim angin gitu kan, maka saya pakai mantel nih, pakai mantel. Siap, jaga kesehatan Mas Soy. Ini ngomong-ngomong Siap. kopinya cuma satu, jadi saya mau pesan kopi dulu. Tapi sebelumnya terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya manfaatnya bisa Amin. dirasakan juga oleh semua teman-teman yang lainnya. Oke, buat sedulur suwung, terima kasih. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.